Dia belok ke bupati, iya bener terus. Jalur politiknya belok. Oh iya iya, terus. Dia bilang gini, aku tuh sempat punya tujuan pengen mewarnai gedung di Senayan. Terus gue bilang gini, Oh, heeh. lah pantas lu nggak dipilih sama Tuhan. Gue bilang gini, lah tujuan lu pengen mewarnai, kita mah butuh wakil rakyat bukan buat mengegambar, Sahrul. Kita butuh wakil rakyat buat memimpin. Lah kalau lu pengen masuk DPR mau pengen mewarnai, mah kagak dipilih, Mas Bro. Citizen journalism kita tuh udah kayak ada CCTV gitu, rakyat tuh memantau gitu, lu nggak bisa lari, lu nggak bisa kabur. Kan kemarin lu bilang katanya, ih gue mah kalau dating sukanya di tempat sepi gitu ya. Ada yang laporan sama gue, ih nggak selalu lo Om Dev. Kemarin aku lihat Om Iwet di Asta di restoran Thai gitu, terus sama siapa tuh, itu restoran rame loh. Gue gini, hah mungkin dia lagi meeting kali, ih bahasa tubuhnya beda sama orang meeting, masa sih, gue bilang gitu. Teman yang Iya. teman yang bisa menjadi akar buat lo, jadi lo bisa bertumbuh menjadi new version, new opportunity, sama new you. Guys, Kalau guys coret deh guys, gue belum layak dapat suara lo guys, jangan pilih aku guys, cari yang lain aja guys, maaf ya. Udah deh kita beresin deh ya, dagangannya batal ya guys ya. Dicari aja, kembali deh ke dukcapil masing-masing ya guys. Batal ya, nggak jadi ya. balik, balik, Semoga pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat. Coba ya kita absen dulu. Kita sapa teman-teman yang sudah bangun dan merapat di TikTok. Noi Noi, Cunda Capri, Agli, Nuritan. Hai, di mana nih? Mary, kemudian ada Abriel, ada Ranti, Amelia. Hai Jana, selamat pagi Tiara yang ada di Malang. Tarakan also good morning. Hai David, nama kita sama ya. Amni, Himna, Adek Kromosom, good to see your name again on the screen. Bintaro, selamat pagi. Effendi di Pekanbaru, is it? Pekanbaru ya? Ada Saskia juga. Oke, kemudian ada Egi, katanya lagi pusing tapi nggak apa-apa. Menyapa juga yang di Kerobokan, Medan, dan juga Depok, Tebet, Tulung Agung. Welcome back Sengku. Katanya Sengku tuh berarti sayangku gitu ya. Coba Iwa sudah hadir. Suara baik-baik aja kan ya? Suara dengarkanlah aku. Oh, kayaknya baik-baik aja nih. Saya sudah mulai mendengar suara gerudukan dari pusat Sudirman. Ya ampun. Hai. Semangat ya, ada semangat pagi ini. Ada semangatnya. Ada Kak. Ada, alhamdulillah. Puji Tuhan ya, bisa bangun, udara tuh bisa dihirup. Ya, Iya. suara bindeng tuh udah makin berkurang. Oh sorry, kalau suara bindeng ada beberapa orang yang emang mempertahankan kebindengan suaranya ya. Ada. Nggak masalah, pilihan hidup Kak. Suara tuh mau bindeng, mau cemprek, mau soft spoken, mau kayak Demure. mau demure, mau kaleng rombeng. Yang penting tuh jangan pernah rampas hak kami untuk bersuara, Kak Iwet. Aduh, mepet terus. Gimana nih? Kayak sales, orang sales tuh pepet terus, ya. Kawal terus sampai gol, Kak. Kawal terus. Tapi kalau nggak akan gol gimana, Kak? Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Lo udah lihat konten nyanyinya Afgan, Vidi, Raisa, Isyana, sama Abigail Cantika belum? Itu tuh.
Itu salah satu alasan gue menyesal kenapa gue memilih tuh karir sebagai presenter atau MC atau penyiar radio. Lo pengen jadi penyanyi? Enggak, kalau keadaan kayak gini-gini tuh cuman penyanyi yang bisa bikin gitu-gitu. Kita mau apa, deklamasi, baca surat? Iya juga. Iya kan? Mau gimana kita? Orasi dong, Beb. Menyampaikan Ya. suara kita dengan narasi dong, Kak. Kemarin kan udah dibahas. Kalau lu sampai demo apa yang terjadi? Baru naik. Selamat pagi para pendemo sekalian. Yang jaket kuning mana suaranya? Jaket hijau mana suaranya? Belum mulai tuh narasi keluar, udah kena lo water cannon. Kena Blanwir ya, Beb. Ya, udah kena Blanwir. Oke, Blanwir belum datang. Lo masih ada kesempatan bicara. Lo lagi ngomong lagi, bahagia sekali rasanya kita bisa menyampaikan pendapat kita pada pagi hari ini. Kan lo megang mic-nya tuh tegas gitu ya, tegas gitu kan ya. Menyampaikan pendapat kita pada pagi hari ini. Terus di bawah ada Kadef, aku geng duet. Buyar. Iya. Ke distract. Abis itu lupus, narasi Iya. hilang. Apa Nek tadi Nek? kayak ada konten lucu-lucuan tuh yang bapak-bapak gitu ya, kayaknya dia udah mimpin gitu perjuangan di depan gitu. Terus tengah-tengah dia lupa dia ngomong apa. Nah, lu Itu gimana? Mau pakai cue card? Nanti gini loh. Kok orasi pakai cue card? Kesannya nggak dari hati ya. Iya. Kan ini suara rakyat ya, harusnya kan dari hati gitu kan. Kalau yang tidak dari hati, bukankah itu para pejabat yang duduknya di teras? Aku nggak tahu mereka duduknya di mana sekarang. Loh, aku nggak tahu Kak. Aku nggak WhatsApp-WhatsAppan sama mereka. Jadi aku nggak tahu mereka duduk di mana. Bisa jadi, Kak. Mereka lagi Iya, kan? dodok siaga. Iya, gitu. By the way ya, lu juga nggak usah ngayal. Kalaupun memang karir lu jadi penyanyi, belum tentu lu diajak masuk circle-nya Isyana sama Vidi sama Afgan Chin. Udah deh. Itu benar. Itu nggak salah. Nggak semua penyanyi juga bisa pecah suara kayak begitu. Itu dia pecah suara orang berapa ya? Kan Isyana di piano, Raisa di bangku, Afgan di bangku, Vidi pegang bantal, Cantika lagi lihat awan. 5 loh, pecah 5 loh. Terus ada yang komen gini, Kak, tapi Vidi itu podcaster. Hei sayang, dia memulai karir dari penyanyi. Lu jangan mulai-mulai pada ya. Jangan lu mulai-mulai. Ancur artinya kalau sampai dia dibilang jahat banget. Ada yang bilang lagi katanya 1 pelawak Kak, 4 penyanyi. Bisa jadi. Say, lo tahu nggak kalau Vidi tuh punya restoran? Vidi punya restoran. Did you know? Restoran apa? Nggak, gue nggak tahu loh malah. Jadi kemarin gue dibawa makan sama temen gue. Temen lo yang mana? Detail dong. Ada temen gue yang memang cita rasa makanannya tuh puyeng gitu ya. Oh, ahli kuliner ya. Gastronomical enthusiast. Gastronomi. Dia gastronomi, gue gastroekonomi. Gue tuh maksudnya kalau makanan-makanan yang gak ekonomis, gastro gue kambuh. Pas lihat bill, aduh gastro gue tuh naik gitu. Iya. Benar. Sebut saja dia gastro. Makan kan gue tuh kan gue selalu pengen makan yakiniku gitu. Gue tuh selalu nyebut gitu. Terus gue nanya, yakiniku tuh apa sih gitu? Bakar-bakaran, yakiniku teh bakar-bakaran. Udahlah, gue dibawa makan ke Rumu. Oh, di mana tuh Rumu? Rumu tuh di Jakarta Selatan situ yang. Iya. Nggak menjawab. Melawai Jakarta Selatan. Dekat Hotel Ambara.
Oh oke, daerah Iskandar Syah. Iya, Oh, Iskandar gue Syah. tahu yang di belakangnya Iskandar Syah, Aditya Warman gitu-gitu ya. Yes, Oke, sebelah zodiak betul sekali. bener. Ih, pada pinter-pinter nih, hebat banget, luar biasa. Mm-mm, mm-mm. Dan makanannya enak loh, Iwet. Dan di Enak. situ tuh jadi sistemnya itu private room gitu. Heeh. Dan lu bisa sambil karaoke. Ah, Dan di oke. situ di ruangan-ruangan sebelah gitu banyak tuh anak-anak muda lagi pada makan. Terus abis itu abis makan mereka ya rumu private room and grill. Dia Heeh. karaokean gitu. Happy loh Heeh. ngedengernya. Mas Dev sekarang kalau makan ngerum ya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Biasanya ngerum-ngerum gitu kalau bayar pakai QRIS 2 kali, Kak. Ini mah pengalaman, berdasarkan pengalaman. Kalau yang room-room gitu kalau pakai QRIS bayarnya 2 kali, Kak. Itu kan kalau lu ngerum sama Ayu Dewi ya. Kalau Oh gue iya mah bener. ya. Beda, Kak, beda. Plus ingat, gue ini Plus. kan anak yang sopan santun. Ah. Jadi Hmm. kalau gue pergi ngerum gitu, gue selalu mendapatkan santunan. Hah? Oh, dibayarin alias. Di bala-bala. Oke. Ya kan. Di bala-bala. Bener, 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 bener. Di bala-bala. Bagus, bagus. Tapi maksudnya they serve good foods, servicesnya juga baik. Beberapa servernya juga menyapa gue terus bilang kalau mereka tuh geng duet gitu. Jadi nice lah gitu. Servisnya baik sekali. Ah. Also, last night aku bertemu dengan Yvonne. Tadi pagi dia DM gue, terus nanti aku post foto kita ya. Dia geng duet. Jadi semalam tuh gue pergi makan, terus disapa lah gue dengan rombongan pakai seragam SCTV. Terus satu tuh Hmm. negor gue, Kak Dev kamu inget aku nggak? Terus gue gini, bantu ingetin dong. Aku yang waktu itu ngebrief kamu waktu kamu jadi juri tamu di INTM. Oh, gue gitu. Namamu siapa? Naomi atau Nomi ya? Terus gue lihat ininya SCTV. Sekarang kamu udah pindah SCTV? Iya, oke. Teman-teman aku boleh foto nggak? Mereka suka nonton Om Div. Oh, boleh dong. Gitu. Terus gue foto. Gitu. Hmm. Terus mereka memuji, Om Dev pas masuk ruangan baunya enak, wanginya enak banget. Pakai parfum apa hari ini? Terus satu bilang gini, aku, oh Naomi Huta Barat ya? Nggak tahu aku. Terus satu gini, aku udah beli loh parfum Joie de Vivre. Ah thank you, gitu. Terus hari ini pakai parfum apa? Parfum lokal. Aku pakai parfum ini. Nice ya anak-anak Ah, itu. nice. Suka deh. Ngomong soal diajak foto, kemarin ada juga yang ajak gua foto. Apa tuh? Tapi kemarin usil gue lagi kambuh. Kayaknya gue harus hipnoterapi lagi deh. Nggak usah capek-capek, jangan kebanyakan capek. Ingat orang lagi berjuang nggak ada capeknya. Hidup tiada mungkin Boleh lanjut nih. tanpa... Ya boleh. Terus udah gitu, ibu-ibu ya, ibu-ibu. Kemarin tuh gue meeting di sebuah restoran kuno di daerah Menteng di pojokan. Ya, Teratai. nggak ada restoran namanya Teratai, belum pernah ada. Teratai sih. Resto. Nggak ada makanan pakai biji teratai ada. Yang gue fashion show yang gedungnya udah 100 tahun. Oh, bukan. Itu juga namanya bukan teratai, bunga rampai. Capek banget. Ya lanjut ya, foto. Gue lagi duduk, jadi gue lagi nunggu meeting, terus gue sambil ngopi gitu, terus gue sambil WhatsApp apa segala macam ngurusin kerjaan. Jadi ibu-ibu ini tuh memang, oh ada 2 cerita soal ibu-ibu hari ini. Ibu-ibu ini pas datang tuh gue udah lihat gitu, heboh. Kayaknya emang ke situ tuh pingin foto-foto, karena kan restorannya bagus, tempatnya bersejarah, jadi dia merasa bahwa time to feed my Facebook nih gitu kali ya, atau mungkin my gram gitu. Udah ada foto-foto, ada yang bawa tongsis segala macam, basic ya.
kayaknya nggak bisa kalau nggak bawa tongsis gitu, udah tongsis apa segala macam. Terus dia tuh udah lirik-lirik gue udah gini, oh dilirik nih gue, ya udah gue masih kerja aja, ya masa gue lirik balik kan nggak sopan ya. Terus dia udah bolak-balik, ada kayak udah 45 menit gitu, akhirnya dia memberanikan diri nyamperin gue. Dia nyamperin gue, terus dia bilang gini, mukanya tuh udah gitu kan, terus gue juga senyum gitu, terus Mas gitu kan, iya gue bilang gitu, Mas tuh yang di dunia entertain kan gitu. Terus gue gini, udah enggak Bu gitu. Masih suka kelihatan sama temen-temennya tuh. Sambaran Luna Maya nih dalam hati gue ya, sambaran Luna Maya nih. Terus dia sebentar ya, dia kasih lihat konten. Dia kasih lihat konten yang gue lagi joget-joget sama Luna Maya. Tapi kan kalau gue bukan pejabat publik, jadi gue nggak apa-apa joget-joget kan ya. Betul. Boleh, gue boleh joget. Boleh. Dan jogetnya di mana dulu? Jogetnya di mana? Harus tahu tempat. Itu di ruangan yang bayar pakai QRIS 2 kali. Oh. Yang Bapak ditodong teman-teman Bapak ulang tahunan. Iya. Joget TikTok kan suka gitu ya, kalau kumpul udah biar cepet kita cari aja, kita recreate dance gitu dah. Iya. Yang ini. Terus dia bilang, tapi aku lupa namanya siapa gitu. Terus tapi ditunjuk konten itu. Terus gue cuman gini, nah siapa coba namanya? Mulai usil. Itu dia, aku lupa, dia bilang gitu. Tapi aku pingin foto. Terus gue bilang gini, ya udah dicari dulu nama aku siapa. Nanti kalau udah dapat namanya, kan lagi usil. Gue kata lagi usil. Ya, nanti kalau udah dapat kita foto yang bagus. Terus dia gini, mukanya mulai berubah. Terus gue juga gini, ayam salah nih gue, mukanya berubah. Terus dia bilang gini, sesusah itu ya? Iya Bu, karena hidup butuh perjuangan. Ribet. Terus dia, oh oke deh, ya udah, nanti saya cari dulu ya. Nggak jadi foto? Jadi Lu boy. lagi usil. Lu bukan wakil rakyat, lu boleh usil. Gue boleh usil. Boleh usil. Karena gue tuh antara gini, kenapa dia ngajak gue foto kalau dia nggak tahu gue siapa? Ya, kan abis itu juga gue bertanya, terus foto ini mau lo apain? Mau lo print buat ngusir tikus apa buat apa nih? Lo nggak tahu gue siapa. Pak Iwan nggak boleh begitu. Bukankah kita nggak sudah boleh. Kan lo bilang gini, kenapa dia ngajak gue foto kalau dia nggak tahu gue siapa? Bukankah kita sudah terbiasa memberikan rasa percaya kepada orang yang kita tidak tahu? Nah, yang kayak gitu-gitu jangan dibiasain, ya kan? Udah, itu satu cerita ya. Boleh cerita lagi atau mau KitKat dulu? Banyak ya ceritanya ya. Ada. Kita nih kayak Najwa Shihab udah lama nggak ketemu Rina Nose ya. Kok Rina Nose? Kan Rina Nose suka impersonate Najwa Shihab. Oh iya. Iya benar. Maksimal cuman bisa 2 kalau off air impersonate. Oh, Rina Nose hitungannya begitu. Iya, terus maksimal cuma bisa 2 sama harus ditemenin 1 MC untuk mancing, nggak bisa sendiri. Oh, Rina Nose punya riders begitu. Iya, Rina Nose. Ya, nggak boleh, nggak bisa sendiri, nggak bisa. Boleh kali ditandemin sama Eke Rina Nose, say. Mau dipaketin mau. Takut deh gue kayaknya nggak bisa. Lanjut cerita kedua. Pas menuju ke restoran tersebut, meeting dari kantor gue lewat kemarin tuh Roxy Cideng gitu-gitu. Kan kantor gue Daan Mogot, gue menuju ke restoran yang di Menteng itu, gue lewat Roxy Cideng. Lu mau ngapain ke Roxy? Lu mau jual handphone lo? Malih, lewat situ, iya. Oke. Dah ya. Zaman dulu kan ada masanya ya, kalau abis gajian ke Roxy tuker handphone. Bener. Kalau orang sekarang mah belinya di Blibli, say. Iya, say. Ya. Gue tuh soalnya ya kemarin gue ngeliat lo waktu kita live di platform sebelah, nggak usah disebutin ya. Gue ngeliat gambar lo tuh lebih bening loh.
gue tuh terus mulai insecure. Gue nanya ke teman gue gini, siga urang teh gambarnya si Iwet teh bening pisannya kemarin tuh beberapa hari gitu. Apa gue lampunya kurang terang ya? Atau kurang apa sih gue gitu? Atau apa ya? Atau apa ya? Terus teman gue dengan jujurnya gini, enggak sih, teknologi handphone lo aja udah ketinggalan. Gue nggak pakai lampu loh, David. Mau gue liatin nggak nih? Sekeliling gue nggak ada lampu, cuman lampu ruangan aja, David. Boleh lanjut nih, boleh lanjut nih, boleh lanjut, boleh lanjut ya. Jadi dari Roxy itu ada perempatan Cideng tuh, perempatan gitu ya, perempatan. Terus lampu merah, lampu merah. Jadi yang giliran gue berhenti dong berhenti. Yang dari sini jalan. Yang dari sini jalan, kita berhenti, yang dari sini jalan. Ada motor. Tanpa bermaksud mau diskriminasi atau generalisasi, ibu-ibu nerobos pakai baben, pakai helm. Ya, baben, helm, set gitu. Motornya, ada motor yang dari sini lagi ngebut, karena kan dia hijau. Itu motor bapak-bapak. Ya, bapak-bapak, terus depan gue motor semua. Gue di belakang gitu, terus motornya tuh lagi ngebut karena memang lampu hijau. Ini nerobos kan? Ngerem sampai begini motornya. Ngerem. Cut gitu. Gitu ya. Berhenti tapi. Berhenti. Balik lagi begini. Ibu-ibu yang ditabrak. Ibu-ibu. Bahayanya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Tebak apa yang terjadi? Jatuh. Enggak. Nukik. Enggak. Dia ngerem mendadak terus dia salto. Enggak. Terus dia landing dengan kakinya dia. Langsung semua angkat papan 100 poinnya. And across the board. Ya. Enggak. Yang terjadi adalah bapak-bapak yang ngerem ini dipelototin sama tuh ibu. Bapak-bapaknya tebak, ngelawan atau pasrah? Pasrah. Terus yang kocak adalah tuh bapak-bapak kayak, guys bantu gue guys, ngomong ke orang-orang yang di sekeliling situ. Ya. Lo tahu apa? Motor-motor itu semua cuman ngangguk aja. Udah pak, lewat aja, biarin. Iya. Mak tuh jangan dilawan, sayang. Jangan dilawan. Bapaknya terus pas nengok gitu ya ke orang-orang. Terus orang-orang pada ngangguk gitu. Terus dia cuman gini, oke, silakan bu. Ibunya jalan lagi. Jangan dilawan. Jangan lo lawan. Apalagi di era sekarang ini ya. Mama tuh udah deh ya, makhluk paling kuat di bumi. Beban hidupnya banyak, say. Harga beras mahal, say. Jangan dilawan. Bener. Jadi karena harga beras mahal, dia udah nggak makan beras, say. Iya, bener. Ya, jangan dilawan. Itu bapak melakukan keputusan terbaik dalam hidupnya menurut gue. Jadi dia ngalah. Dituntun motornya, habis itu kayaknya juga dia antara siok ya, karena hampir nabrak emak-emak, diplototin, terus nggak ada yang belain. Iya, saya pinter nih. Lo tanya dong, kalau nggak makan beras makannya apa? Tanya dong. Makan hati ya? Makannya janji palsu, Kak. Gila banget. Aku kayak siaran sama Mas Miing Bagito deh. Ada aja selepetannya, ya Allah. Injit semut, banyak bacot, nanti dicopot. Bukannya injit semut, begitulah bunyinya. Enggak. Itu konsolidasi. Oh. Lo dapat dari mana sih, Bo, kata-kata konsolidasi itu? Lo gabung sama grup WhatsApp apa? Kan semua orang begitu, tiap kali gue buka gini, sedang terjadi konsolidasi. Jadi gue tuh nanya, apa sih, Bo, konsolidasi? Ternyata konsolidasi itu janjian ya.
Oh iya 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 iya. Ini alignment. Iya, janjian dong. Eh, Lah, gimana lu bisa iya align kalau lu nggak janjian? iya, koordinasi, janjian, benar-benar. Iya, gitu. Speaking of janjian gitu ya, gue tuh dalam beberapa hari ini juga janjian sama teman-teman gue, tapi nggak pernah kejadian. Karena begitu tiba waktunya, terus mereka gini, kayaknya nggak kondusif, gue nggak jadi ketemu lo ya. Oh, nggak apa-apa, gue bilang gini, it's okay, it's okay. Yang penting you are okay di rumah lo masih bisa, beberapa teman-teman gue juga mulai menumpahkan keluh kesahnya gitu ya, Iwet ya. Mungkin ini juga terjadi ke teman-teman. Kan seperti teman-teman geng 2 tahu, gue ini kan termasuk pekerja panggung ya. Terus jadi banyak teman-teman gue juga nasibnya serupa gitu, yang baru mau mulai napas karena ada pekerjaan, sekarang karena situasi yang dianggap sedang tidak kondusif, banyak event yang udah mulai dibatalkan kan gitu. Terus jadi teman-teman gue tuh lagi aduh gitu, lagi berkeluh kesah. Jadi gue pikir aduh deh, kalau bisa kita janjian ketemu aja untuk bisa saling membagi gitu. Tapi karena tinggalnya jauh-jauh itu belum kejadian gitu. Terus gue dikirimin konten nih sama teman gue yang menurut gue bagus ya, gue mau bahas gitu sama geng duet yang di sini. Lu terpapar nggak sih konten dari creator bernama Emanuela Cho? Enggak. Jadi dia membahas gini, ada 3 jenis teman di dalam hidup ini. Mm-mm. Teman mirror, teman window, teman mirror, teman. Selain dia suka ke distract dan lupa ngomong, dia juga nggak bisa baca tulisannya sendiri, guys. Iya, gue lupa loh, ini teman apa sih? Yang mana gue tahu? Oh, root. Window, mirror, sama root. Iya. Ya. Root tuh apa, Kak? Nah, satu-satu coba kita telaah ya. Teman window tuh teman yang seperti apa sih? Temen semut-semut ya, Kak? Yang cuman alis-alis, angkat alis gitu. Hai. Oh, gitu. enggak. Teman window itu sifatnya teman yang lo sama dia, lo berbagi, nggak ada rahasia. Lo ketika ketemu dia, lo berbagi cerita, lo udah nggak pakai topeng. Just clarity. Lo udah bisa nyaman menjadi diri lo sendiri satu sama lain. Oh, teman jendela tuh ya, teman jendela. Iya. Kayak jadi jendela kalau bening. terbuka. Oke. Bening gitu. Iya. You can see them for who they are. Oke. Itu teman window. Teman jendela. Karena bening jendela, jadi bisa lihat gitu ya, see through. Kalau jendelanya lagi buram. Enggak. Nah, itu mungkin saya perlu konsolidasi dulu dengan kreatornya ya. Boleh diterima aja nggak sih narasinya seperti apa adanya yang udah dibikin oleh kreatornya? Kita hargai aja nih, walaupun kreatornya nggak terima imbalan 150 juta, tetapi dia menurunkan pikirannya ke dalam kontennya. Boleh ya? Oke, boleh. Ya, lanjut Kak, lanjut. Itu juga kenapa sih gue nggak ditawarin ya, Mbak? Ya, lu gitu sih anaknya. Kurang banyak follower gue. Kurang asik, bukan masalah kurang banyaknya. Ada juga teman mirror. Teman mirror tuh seperti apa sih gitu ya? Teman yang reflect back Catatan gue gimana sih? Teman yang yang can give a reflection for you and himself towards one another. The good, the bad, the truth, and things you can avoid. Jadi lu bisa melihat diri lo sejujurnya di diri teman lo. Teman lo tuh bisa mengatakan, "Wet, lo tuh NPD loh." Masa sih gue gak ngerasa gue NPD? Iya, itu jeleknya lo. Tapi bagusnya lo adalah teman yang sangat perhatian. The good, the bad, the truth, and the things you avoid. Jadi teman yang bisa jujur kepada lo, reflecting back as truthfully. Itu kalau teman mirror. Teman mirror. Oke.
Ada Apalagi yang Spa? bilang maaf banget. Ada yang bilang gini, mungkin nggak ditawarin karena Kak Dev dulu ketuker Kemenkes sama Kemenpar pas ngepost. Kalau tahu sih, Bo, peristiwa itu nih, jangan. Kan lain ceritanya. Itu postingan apa ya, Wet? Zaman pandemi ya kalau nggak salah. Udahlah yang bayar Kemenkes, yang di tag Kemenpar. Ya kesel sih. Kalau ada yang inget sih, Bo. Kemenkes kan Kementerian Kesehatan. Ya. Gue nge-tag-nya Kementerian Pariwisata. Iya. Ini sama-sama nyambung. kan sama-sama kementerian. Don't you guys talk to one another? Mereka belum konsolidasi. Itu apa ya, Bo? Aduh ya ampun. Oke, lanjut lagi. Jadi paham lah ya kenapa lo nggak diajak-ajak ya. Ingat, orang tuh berbuat salah. Nah, oke. Temen Lanjut. Temen Ruth. Temen Ruth itu adalah teman yang seperti apa sih? Teman yang open new room, new opportunity. Gue trauma kalau room. Karena lu mesti bayar QRIS 2 kali ya. Iya. Nggak cukup sekali. Harus 2 kali. Trauma. Gue kalau udah room sekarang kayak entar dulu deh. Mau ngapain sih ngerum gitu. Iya benar. Salaria aja deh say gitu ya. Di luar aja duduknya dah. Gue pengen kelihatan sama orang-orang. Kagak usah eksklusif dah. Iya, di rumah deh. Walaupun room dia masih affordable. Oke, lanjut. Terus teman Ruth itu teman yang bisa membawa lo kepada new version of who you are. Ruth. RUDE apa ROOT? ROOT, akar. Oh, Ruth, akar. Oke. Teman yang bisa memberikan akar sehingga lo bisa bertumbuh untuk menjadi who you want to become. Oh, ada yang nanya, Kak. Ada yang nanya. Itu bukannya harusnya window, door, sama wall ya? Masa sih? Gini sayang. Ya kan kalau door kan logis sih. Dia akan membuka sebuah petualangan baru, menjadikan lo pribadi yang baru, membuka kesempatan, gitu kan ya? Kalau wall apa? Kalau wall, tadi tuh ada CEO of Eoni juga bilang, mungkin maksudnya Kak Dev, window, wall, sama door ya gitu. Itu ada teorinya. Ada teorinya gitu. Tapi bukan mirror sama root. Kalau root kan umbi-umbian. Ruth itu Asta. teman yang Iya. teman yang bisa menjadi akar buat lo. Jadi lo bisa bertumbuh menjadi new version, new opportunity sama new you. Guys, guys coret deh guys. Gue belum layak dapat suara lo guys. Jangan pilih aku guys. Cari yang lain aja guys. Maaf ya. Udah deh kita beresin deh ya dagangannya batal ya guys ya. Dicari aja. Kembali deh ke dukcapil masing-masing ya guys. Batal ya. Nggak jadi ya. Balik, balik, Aduh. Lu lihat nggak? Gelas gua sampai 3 loh. Iya, lu minum apa aja sih, Nek? Air putih, kopi, teh. Oh, rame ya minuman lo ya? Lah, ini kan masa rises, jadi gua harus punya waktu. Oh, oke. Dia lagi latihan kali-kali gue bisa jadi wakil, say. Gue harus ngerti dong. Iya. Lu lihat sendiri Soalnya- nanti kontennya Emmanuel Laco udah gue share tuh ke grup WhatsApp. Aduh udah ya, Ikro baca sendiri. Lu mah udah bagus gue bacain, gue dongengin, gue disalah-salahin.
Soalnya kalau yang root itu ada teman jenis leaf, branches, and roots. Oh enggak, itu beda lagi Kak, kontennya Kak. Itu juga aku udah catat. Tuh. Oh, udah ada Mau juga. aku kasih tahu yang itu, versi itu aku Boleh, mau. boleh. Coba versi yang itu kali. Nah, ini konten kreatornya Sahil Bloom. Oh, Sahil belum gue tahu. Tahu? Tahu. Nah, katanya teman itu ada 3 jenis. Uh-uh. Teman daun, teman yang sifatnya seperti daun. Mungkin ini lebih masuk akal ya, guys. Teman yang tadi anggaplah pemanasan ya, guys. Iya. Oke. Ya, orasi yang tadi tuh masih baru oratornya. Iya. Anggaplah ini teman daun gitu ya. Jadi dia itu aduh dibantu ya guys, mulai gugup nih guys. Mulai gugup. Kelihatan ya dari cara berbicaranya bila tidak yakin ya guys. Manalah saya harus berbicara sendiri, nggak ada yang mendampingi saya di kiri dan kanan. Aduh, takut deh. Kalau ada apa-apa, aku sendiri nih, nggak ada yang ngebelain. Teman daun ya, teman daun. Around for time to time when the weather is good. Jadi sama seperti daun, dia akan hadir dari waktu ke waktu hanya jika cuaca dalam hidup lo itu baik. Oh, nah itu make sense. Karena daun itu kan cuma bisa tumbuh berkembang pada saat mataharinya bagus, airnya bagus, gitu ya. Iya. Oke, make sense. Satu. They blow around as the wind change. Jadi kalau bagus. angin besar menerpa, dia lepas rontok. Iya. Masuk di akal. Masuk. Yang ini make sense. Sahil Bloom. Nah, ada juga teman yang sifatnya branches. Batangnya. Ranting. Iya. Jadi mereka adalah people that are more present, stable, but are not permanent. Kenapa bisa patah? Bisa patah. Kalau lu berdiri bebannya terlalu berat, dia bisa patah. Oke. Baru masuk temen roots. Dia tuh yang benar-benar jadi penopang lo. Permanen, deep, wide, and by the changing season, roots are forever. Bagus. Ini baru make sense. Iya. Tadi nggak masuk akal ya, Bo? Enggak. Ya, lu waktu lu tulis, lu gimana sih? Gue tulis tuh gini, gila si Immanuel kok bisa ya, bagus banget gue gini. Aduh, gue tuh gini, teman window gue siapa ya? Teman mirror gue siapa ya? Gitu. Terus iya. Katanya gini, dia yang ngomong, dia yang bingung guys. Nah, sudah layakkah saya mewakili Anda? Ngomong sendiri, bingung sendiri. Nah, itu adalah sebuah tanda. Ketika kita ingin berbicara di depan publik, kita baca lagi materinya. Satu, kita baca materinya biar apa? Kita paham apa yang kita baca. David tadi nggak baca ulang, sehingga dia nggak paham. Jadinya dia bingung sendiri. Yang kedua, jangan off script. Apa yang terjadi kalau off script? Pesannya bisa salah semua. Blunder nggak tadi jadinya? Blunder ya? Tapi begitu dia kembali lagi kepada dasar teorinya, langsung benar semuanya. Iya kak. Bener nggak? Bener kak. Ya, jadi kalau dikasih skrip, dibaca, ya kak, dipahami, iya kak, dan baca sesuai skrip. Iya kak. Paham ya dek? Iya kak. Jangan diulang. Adek tuh ditonton 3.200 orang, ya. Iya kak. Kalau adek sampai salah ngomong, 3.200 orang ini bisa salah dek. Iya kak. Paham dek? Paham. Ya udah. Injit semut. Siapa blunder dapat kalender.
Lu kayak Titi Puspa dah, dikit-dikit nyanyi. Kalau Almarhum, Bruno, jangan lo bercandain. lalu yang bercandain tetangga gue tuh, yang Emang Titi, tetangga lo? Emang tetangga gue, tetangga Eko. satu gedung, Nek? Dia di gedung yang Oh. eksekutif. Kalau gue Iya. kan dia di gedung eksekutif. Ada apa tuh? Gue kan di gedung ekonomi. Jadi gue kan Iya. di belakang. Jadi kalau gue ngomong Iya, sama iya. dia ya dia nggak denger lah, orang kan gedung Iya. ekonomi yang gedung eksekutif jauh. Jadi gue harus Iya. gitu. Iya, bener. Tapi ya, ini tuh mirip sebenarnya dengan sebuah, ini masalah pertemanan ya. Kan tadi lo bilang, menurut kontennya Sahil Bloom, ada teman daun, teman ranting, sama teman akar. Iya kan? Ada Gitu daun ya? teh. Iya, iya. Iya. Nah, pertemanan ini juga, lu pernah diceritain nggak sih bahwa ketika orang bercerita tuh, lu sebenarnya bisa menangkap inginnya dia apa? Iya. Nah, ini gue mulai nih. Gue bukan off script, tanpa script. Oke. Ya, itu juga bahaya. Ketika lo Oke. berbicara di depan umum 3.300 orang, lo mau ngomong sebuah teori tanpa skrip dan lo nggak hafal, Oke. Tapi gue setuju where this is going, gue punya sambungannya. Oke, lanjut. ya, Lu bilang kan tadi Ketika orang kalau ngomong bercerita. itu bercerita, Ya, berkomunikasi, ngomong, bercerita, orang itu pasti punya tujuan. betul, Oke. betul. Ada tujuannya, misalnya dia cuma mau didengar. Ya. Yang kedua, ada juga orang yang ketika dia bercerita, dia curhat, dia ngomong, dia mendapatkan afirmasi, Iya. ya kan? Contoh, afirmasi itu pembenaran. Iya. Ya, kalau dia cerita, Bo, kemarin tuh gue kesel banget begini. Dia tuh melakukan ini kepada gue sehingga gue begini. Itu kan mengakibatkan gue menjadi begini, iya kan? Iya, Bo. Lu bener banget, Say. Lo tahu ya arahnya kemana ya? Nah, iya. Ya, Iya. ya. Ada lagi yang cuman cerita aja, Iya. berapi-api, aja, Iya. tanpa ada kalimat penutup. Apakah itu iya kan, bener kan, Bo? Itu dia cuma mau buang sampah aja. Dia nggak butuh Dia cuma- masukan. Nggak usah, lo dengerin aja. Oh gitu, gitu Iya. aja. Iya. Ya, kalau orang yang kayak begitu, lo kasih masukan, dia akan kesel sama lo. Gue nggak nanya apa-apa nyet sama lo. Iya. Kenapa lo harus komentar? Kesel. Iya. Ya, kalau kalimat terakhir adalah iya kan, Bo? Lo jawab iya, Bo. Iya. Itu berarti dia butuh afirmasi. Dia cuma butuh afirmasi. Yang Itu tuh- terakhir, sabar gantian. Di sini tuh KitKat. Emosi. Maaf. Emosi. Maaf. Belum waktunya saya berbicara. Iya, lu kan tadi udah temen daun, gantian Iya. dong. Oke, tenang. Maaf. Sorry. Iya. Karena ini Iya. waktunya Anda untuk berbicara, Iya. saya boleh tidur. Jangan tidur. Itu juga salah kalau lo tidur. Aduh, repot ya. Joget salah, tidur salah, serba salah. Aku harus up. Kok ada angin? Kok ada angin? Kok ada angin? Kok ada angin? Di kaki gua ada angin. Ada apa? Latah lu. Oke. Terus abis itu yang terakhir adalah kan tadi dia cuma cerita, yang kedua dia butuh afirmasi, sama satu lagi minta pendapat. Hmm. Kalau minta pendapat tuh dia udah cerita, gimana menurut lo, Bo? Ya. Jadi lo harus peka juga apa yang diinginkan dari si orang yang bercerita tersebut. Afirmasi, validasi bisa. Ya. Nah, itu juga mungkin maksudnya yang dimaksudkan dengan teman window dan teman mirror. Maaf, masih mau nyoba. Masih mau nyoba. Ya. Masih mau nyoba. Saya masih ada masa jabatan. Saya izinkan saya mencoba. Saya masih punya kursi.
Bolehkah saya mencoba kembali menyampaikan pesan saya? Benar, kalau punya kursi dijaga baik-baik. Bukan apa-apa, bukan masalah takut direbut orang lain. Kalau yang ngerebut orang yang salah, bahaya. Nah, kalau lu bilang kayak orang kalau berkomunikasi itu ada intensinya gitu ya. Dia punya tujuannya. Itu kan kalau sama itu kan mungkin maksudnya teman window. Kalau teman window dia bisa melihat kalau orang cerita, "Ya kan, Bo, oh dia hanya butuh afirmasi." Iya, lu bener. Kalau teman mirror kan teman yang reflect back gitu. Yang butuh. Lo masih usaha ya, Bo? Lo masih pingin window sama mirror ini diterima ya? Nggak apa-apa, Bo. Nggak apa-apa, Bo. Injit semut. Siapa sakit? Nggak apa-apa, Bo. Nggak apa-apa. Jago merakit. Injit semut. Saya gila ditinggal sendirian. Kayaknya udah nggak bisa deh ya si window sama mirror ini. Tapi anyway, gue setuju ya. Gue setuju. Gue setuju dengan apa yang lo bilang. Kalau orang Nah gitu aja, Bo. Langsung aja iya gue setuju, Bo, sama lo gitu. gitu ya. Iya. Orang tuh kadang ya ini juga teori komunikasi ya. Orang tuh seneng disetujui loh. Itu. Orang tuh seneng loh disetujui loh. Ya. Iya. Gue setuju sama lu Iwet. Kita tuh harus tahu lu diam nggak? Ntar gue nggak bisa ngomong nih. Gue kan lagi remedi, katanya lagi hair. Lagi rematch. Walaupun sekarang nggak pada remedi, pada remini. Mending pada tegas-tegas mukanya kayak make up Kim Kardashian. Iya, itu kayak cowok-cowok yang kalau main di embassy ya, say, mukanya cakep-cakep semua, itu remini semua tuh, say. Gue tuh mau bilang gini, gue punya temen ya Iwet ya, gue punya temen ya, driving force-nya dia itu ada, jangkarnya dia itu adalah dia selalu nanya gini, intentionnya apa nih gitu. Maksud dan tujuan. Intention kan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin itu ya. Maksud dan tujuannya apa nih gitu. Jadi dia tuh selalu bilang bahwa dia nggak pernah bergerak menggunakan perasaan atau intuisi. Dia itu selalu by intention. Kalau tujuan gue untuk menjelaskan, itu yang akan gue lakukan. Tujuan gue untuk merayu, itu yang akan gue lakukan. Tujuan gue cari makan enak, itu yang akan gue lakukan. Jadi intention. Sebetulnya itu nyambung dengan idola gue. Kalau teman-teman suka baca buku, teman-teman pasti sudah pernah membaca buku The New Earth dari Eckhart Tolle. Apa Edward ya? Eckhart. Iya, The New Earth. Iya. Kan itu kan ini kan yang zaman gue dulu siaran radio sama Melani yang gue dikit-dikit itu satu buku yang selalu gue bahas sebelum si Jay Shetty. Ingat nggak lo? The Law of Attraction. Iya, lu dikit-dikit atau Eckhart Tolle ya. Iya. Terus kenal lo sama si Tolle. Nah, kenal. Di bukunya kan tebal banget ya dan very difficult to digest ya, at least for me. Gue lebih gampang mendigest kontennya Ferry siapa yang kemarin? Ferry Mariadi. Bukan, temannya Panji yang yang cakep yang kumisan itu, yang YouTube. Ferry Irwandi. Iya, Ferry Irwandi. Nah, si Eckhart Tolle itu kan bilang ya, dari buku setebal itu message-nya tuh cuma satu sebenarnya, bahwa in everything you do, always ask yourself, what is your intention? Nah, Oprah kan mengadaptasi prinsip itu, Wet. Dia bilang, it literally changed her life. Itu sebabnya setiap kali dia mau mewawancarai orang di setiap episode talk show-nya dia akan kumpulin semua produsernya dia akan nanya, what is our intention ngobrol dengan orang ini? Dan itu kan juga sebenarnya yang selalu gue tanya ke Hana. Tapi cara gue bertanya, apa nih tujuannya, Han? Kenapa lu pengen ngobrol sama dia? Itu. Karena di dalam apapun yang kita lakukan, pasti ada tujuan. Kalau kita tahu jelas tujuannya apa,
the how will become easy. Yes. Terus. Anak Mas Eko Junior nih pasti nih. Mas Eko Junior nih trainernya pasti nih ya. Betul. Betul, Iya betul kan? banget. Betul The banget. how Itu yang will selalu diajarin juga sama trainer gue waktu siaran radio. become. What is your objective? What is your intention? Ketika lo ngomong itu tadi, lo cuman sekedar bersuara aja atau apa? Makanya itu yang membuat kami berdua kalau ngomong tuh hati-hati. Kalau Dave sih gue nggak tahu ya dia hati-hati apa enggak. Kalau dia banyak lupanya. Gue hati-hati pasukan oren, hati. Iya, gitu. Nggak asal ngomong, nggak asal bunyi ya. And actually ya, ini belum posting dan belum tayang. Kemarin tuh gue syuting Spill the Tea, tapi kayaknya nggak apa-apa deh, udah bisa diceritain sedikit. Memang kan Spill the Tea itu acara gosip ya, Wet. Tetapi kan gue tuh kan punya request seperti teman-teman tahu ya kepada tim produser gue. Walaupun Spill the Tea ini acara gosip, izinkan gue kasih 10% deh buat punya message, punya usaha to stretch people mind, giving different point of view. Gue suka dengan tamu kita kemarin. Tamu kita kemarin salah satunya adalah Sahrul Gunawan. Oh, itu Sahrul Gunawan. Sahrul Gunawan. Oh, terus udah gitu? Terus gue membuka episode itu dengan bilang gini, dia itu senior gue, Wet. Iya. Halo. Iya, di mana? Emang lo tahu dia senior gue di mana? Di UI. Ih, bukan. Di mana? Oh, Aneka. Bukan, sebelum itu bukan. Oh, Ari Wibowo mencari pembantu ya? Lu kan pernah. Gue klarifikasi ya. Di acara Ari Wibowo mencari pembantu, bukan gue jadi pembantunya ya. Gue presenternya ya. Walaupun mungkin wajah dan tampilan gue ini mirip sama pembantu, tapi gue presenternya sama Tamara Geraldine, oke? Oke. Maaf ya, maaf banget. Ya. Bukan, Wet. Dulu tuh kan Indosiar itu punya pelatihan presenter. Oh. Kita tuh di training 6 bulan. Nah, batch pertama itu Sahrul, batch kedua gue. Oh. Jadi gue training tuh gue selalu ketemu dia, dan dia itu senior gue, dan dia selalu ngasih insight gitu. Dia berbagi ilmu kalau ada acara casting, ada acara ini, acara itu. Dia tuh selalu kasih ilmu. Nah, kemarin gue bilang gini, Sahrul, Baygon. Baik. Dia juga yang bilang sama gue, lo kayaknya nggak bisa main sinetron. Kenapa, Sahrul? Gue bilang gini, lu gitu soalnya, Say. Gitu tuh apa? Ngetril. Hah? Jomplang. Apa nih? Ibu-ibu yang kemarin di perempatan itu, Roxy. Nah, kiri kanan kan, kiri kanan. Iya. Oke. Paham kan? Iya, Gitu. paham. Terus udah jadi lu nggak presenter. bisa say gitu Iya, ya. jadi presenter aja. Kayaknya lu bisa jadi diri lu sendiri gitu. Oh iya, oke deh gitu. Terus kemarin gue bilang gini, get this, ada 2 ilmu yang gue dapatkan dari Sahrul. Meleot kayak cakwe udah kelamaan. Lu tahu cakwe kalau udah kelamaan disenderin, abis digoreng meleot. Kan pas gue baru digoreng firm. Gendernya gini kan, gini nih. Iya. Digoreng jam 9 pagi kan. Iya. Gue kondisi cakwe udah jam 4 sore belum laku.
Capek. Capek banget. Udah yuk. Belum 1 juta likes. Injit semut. Tetot hidup melewat. Iya, terus Lanjut. terus Sahrul gue bilang gini, dia tuh senior gue loh waktu gue training MC, gue bilang gitu. Terus Sahrul bilang gini, aduh terima kasih Dave inget apa masa lalu kita. Aku tuh cuman mau bilang begini, iya waktu kita pertama mulai saya seniornya Dave, tapi lihat sekarang, dia suka nontonin kita siaran di TikTok by the way. Masa? Yes. Terus dia bilang gini, dia bahkan nggak tahu acara kemarin yang di Trans, tapi dia tahu Dave Iwet. Jadi pas ditanyain dia gini, maaf ya aku lebih kenalnya Dave Iwet, acaranya Dave Iwet yang di TikTok. Dia suka nonton. Masa? Iya. Terus Dia bilang kenal gini, gue, Say. Dia kenal gue. enggak, dia kenalnya gue, kan yang airtalk gue. Dia sama kayak ibu-ibu yang kemarin di restoran di Menteng, Say. Kalau ke gue. Lo tahu siapa yang nyebut nama lo bilang gini, salam buat si Iwet ya. Kenapa sih si Iwet itu kenal gue apa enggak sih? Kenapa waktu kawinan Luna gue ngelihat dia ngelihat gue, kenapa gue senyum dia diam aja? Gue sampai gini, Iwet inget gue nggak sih? Iwet tahu nggak sih gue siapa? Siapa yang gitu? Ola Ramlan. Kenal. Nah, kenapa lu nggak negor dia? Gue banyak masalah bilangnya nama dia. Gue Suka bilang keder. begitu. Gue gini, ya lu maklumin deh Nek. Orang kan kalau udah ngejepret palanya emang beda. Gue bilang gitu. Oke, lanjut lagi terus. Ke Sahrul. Sahrul bilang gini. Sahrul. Nah, gini, tadi kan Dave bilang kalau aku senior Dave waktu Dave pertama kali mulai. Tapi coba lihat sekarang. Boleh dibilang Dave yang berkembang, kemampuan dia menjadi presenter jauh lebih bagus daripada saya. Karena apa? Karena konsistensi. Karena dia konsisten melakukan what he is good at. Jadi, saya tuh paling menghargai orang yang konsisten. Karena lo kalau mau menjadi, if you want to be good at something, dibutuhkan tujuan yang jelas. Kalau lu punya tujuan yang jelas, nggak gampang lu dibelokin orang lain. Terus gue nanya, nah lo apa sih? Kan dia sempat jadi wakil bupati ya? Dia kan ngincernya Senayan, tapi akhirnya belok kan. Terus gue bilang gini, Dia belok, Say. dia belok ke bupati. Kemana sih? Oh. Dia belok ke bupati, iya bener. Terus. Jalur politiknya belok. Oh iya, terus. Dia bilang gini, aku tuh sempat punya tujuan pengen mewarnai gedung di Senayan. Terus gue bilang gini, lah pantas lu nggak dipilih sama Tuhan. Gue bilang gini, lah tujuan lu pengen mewarnai, kita mah butuh wakil rakyat bukan buat mengegambar, Sahrul. Kita butuh wakil rakyat buat memimpin. Lah kalau lu pengen masuk DPR mau pengen mewarnai mah kagak dipilih, Mas Bro. Dia bilang gitu. Aku tuh pengen mewarnai gedung MPR DPR. Mewarnai kok di gedung MPR DPR. Mewarnai itu di bawah jembatan Antasari no. Tiang-tiang grafiti. Anyway, maksudnya dia bukan itu. Terus gue bilang gini, Sahrul, menurut lo apa sih yang the take away dari pengalaman lo jadi wakil bupati? Dia bilang gini ya Dave, aku tuh cuman bilang gini, kita nih artis kalau nyemplung ke dunia politik harus punya tujuan yang jelas. Nyambung kan sama apa yang lo bilang? You need to be very clear of your intention. If you're not clear of your intention, lo nggak tahu mau ngapain, Bo. It's a jungle, kata dia gitu. Dan nggak akan ada yang bisa membimbing lo. Jadi lo harus tahu dulu sebelum lo nyemplung. Ini tuh nanya ya guys. Selain gue mau ngingetin jangan lupa baru 948.000 likes. Gue mau nanya satu. Lu pada dapat nggak sih message kita pagi ini? Kayaknya lu pada banyakan ketawanya deh.
Lo kayak pada lupa dah apa yang kita omongin hari ini. Penting loh yang kita omongin. Hah? Penting ya? Lo pada lupa dah pasti mah. Gue mah yakin. Gue mah yakin dah. Apa mau diulang? Mau diulang? Gak usah. Ya guys, capek dah, keluar lagi nih window, mirror sama root. Mau diulang? Nggak usah. It's okay, nggak apa-apa, makasih banyak. Aduh. Capek ya? Ada yang bilang katanya, Kak tolong dirangkum aja, Kak lu aja sama keluarga lo ngerangkum sana. Gila kali lo. Kurang banget kerjaan gue, mesti ngerangkumin lagi omongan gue sejam. Buset. Aduh, ya ampun. Lu suka makan pempek nggak sih, Say? Suka banget gue pempek. Nah, kemarin tempat gue ketemu anak-anak SCTV itu gue makan pempek. Lah, katanya Rumu, kan restoran Korea. Beda hari. Loh, gimana sih? Beda hari. Rumu sama ke semalam tuh beda hari. Rumu mau weekend. Ini ke semalam kan hari Selasa. Oh, Rumu kencan. Ih, nggak tahu. Lo nggak tahu intention lo berarti pergi mau ngapain sebenarnya. Lo tanya sama yang ngajak. Intensinya apa nih? Mau pergi ini gitu. Ya kata dia mah lihat aja dari tempat aku ngajak. Kalau tempat keramaian apa tempat sepi. Kalau tempat keramaian berarti aku ngajak kamu untuk demo. Lu juga coba gue mau nanya ya. Sekarang ini nih kita tuh udah nggak bisa ngumpet, Iwat. Zaman sekarang itu citizen fellowship. Bukan, nggak ada citizen fellowship. Lupa lo. Citizen journalism. Citizen journalism. Kita tuh udah kayak ada CCTV gitu. Rakyat tuh memantau gitu. Lu nggak bisa lari, lu nggak bisa kabur. Kan kemarin lu bilang katanya, ih gue mah kalau dating sukanya di tempat sepi gitu ya. Ada yang laporan sama gue, ih nggak selalu lo Om Dev. Kemarin aku lihat Om Iwet di Asta di restoran Thai gitu. Terus sama siapa tuh? Itu restoran rame loh. Gue gini, hah? Mungkin dia lagi meeting kali. Iya bahasa tubuhnya beda sama orang meeting. Masa sih? Gue bilang gitu. Kayak gini, kayak apa tuh orang pendampingnya gitu. Kayaknya nggak ngomongin kerjaan deh. Di Asta. Terus gue gini. Ini gue paham sekarang. Gue paham sekarang kenapa CCTV itu harus dimatiin. Yang gini-gini nih. Yang gini-gini. Ingat, Wet. Jangan lengah. Rakyat mengintai. Ingat, zaman dulu ada pesan, kalau bersih kenapa harus risih? Dang 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 blur. Kalau tidak kotor kita tidak belajar. Itu apa ya, iklan apa ya? Kalau nggak kotor Rinso. Bukan itu. Lah, nggak kotor nggak belajar, rinso dong. Bukannya nggak ada noda nggak baik. Bukan, nggak ada noda nggak belajar. Oh iya. Berani kotor itu baik gitu bahasa Indonesianya. Itu creative expression, local creative expression. Oke, sekarang tebak iklan ya. Coba inget nggak lo ini iklan apa gitu ya? Pak RT, Betty dong masih dapat kembalian nih. Gue nggak tahu loh, itu iklan apa? Masa lo lupa? Pak RT, Betty nih masih dapat kembalian. Apaan? Baygon. Obat nyamuk bakar. Soalnya Betty yang paling suka begadangan ya dimakanin nyamuk. Iya. Dia approve lagi sama kliennya. Kan pasti orang agensinya gitu ya. Oke, obat nyamuk bakar itu habitnya, behaviornya dipakai untuk yang suka begadang. Iya, betul. Dan biasanya tuh yang memang mereka itu di luar rumah. Iya. Siapa ya? Hansip itu terlalu common. Hansip tuh pasti udah ketebak di pikiran orang lain. Siapa ya? Ronda sama, itu terlalu common. Siapa ya yang begadangan di luar dan membutuhkan obat nyamuk? Betty Slebor.
minoritas. Minoritas. Dan lo lihat ya, Nggak ketebak. Nggak iya. ketebak. Dan di zaman itu ya, bedak sama foundation tuh belum ada buat kulit gelap begitu loh. Belum. Warnanya abu-abu ungu loh, say, si Betty, say, di iklan itu, say. Iya. kayak Bener. kayak sebelum ditutup ya, kayak ini dark jokes ya, kayak kemarin gue syuting, gak usah disebutin nama orangnya ya, kan kita mau membahas mengenai panasnya situasi sekarang gitu ya, kita lagi briefing gitu ya dengan beberapa rekan kerja gue ya, terus bagi tugas kan, boleh nggak Kak ngomong gini nanti gini gini, terus rekan kerja gue gini, aduh kayaknya kalau untuk yang itu jangan gue yang ngomong deh, kenapa Kak kalau boleh tahu? Gue nih minoritas, gue nih perempuan, Batak, Kristen lagi. Terus Gue tahu siapa orangnya. Terus gue nggak terima dong, nggak terima ya. Semenjak kemarin nggak mau gue kalah dong, nggak mau kalah ya. semenjak kemarin gue dapat lepehan tugas jadi presenter, gak ada yang mau ngomong, gue ngomong terus gue digeruduk sama fans militan artis. Gila loh, gue memperjuangkan hak gue. Lawan say 17+5. Terus gue bilang gini, Plus 8. Jangan lo kurangin 3. berapa berarti 17+8? Bukan dijumlahin. Ya di Nggak, total bukan. aja, saya mah hasil akhir. Nggak. Terus gue bilang gini ke teman gue itu ya, gue bilang gini ke teman gue gini, oh lu mau adu minoritas, gue menang. Terus dia nengok gue gini, apa maksud lo? Terus gue gini, gue Manado, Kristen, putih, cong lagi, gue menang. Gue bilang, lo nggak bang? Terus dia gimana? Ya udah deh Kak, aku yang ngomong. Ya udah deh Kak. Iya kan? Adu minoritas, gue menang, gue bilang gitu. Ngomong lo. Sampai ya. Terus dia gini, ya elah kena deh gue. Ya, tetap pas action gitu. Nggak keluar juga, semua lihat-lihatan. Gue juga yang ngomong. Capek deh. Aduh capek. Oke, udahlah. Oke, ya. Ingat, hari ini tuh semua nggak ada yang serius ya. Ini semua adalah bercanda belaka. Ayo coba lebih jujur intensi lo. Enggak. Hah? Enggak semuanya bercanda belaka. Ayo lebih jujur. Ayo. Kan dari tadi ngomong intensinya harus jujur. Ya, barusan lo kamuflase itu. Ayo coba jujur. Ayo, belajar jujur. Aku tuh dari lahir Mulai jual derita. apalagi yang bisa gue jual kalau bukan penderitaan, Kak? Apalagi yang gue punya kalau bukan penderitaan? Apalagi? Pok, ntar malam coba makannya dijaga deh. Kurang baik kita kayak gini. Besok-besok tahan-tahan deh. Apalagi cantik enggak, pinter enggak, cuma punya penderitaannya, penderitaan lah yang gue jual, Bo. Aduh. Oke ya, saya hari ini harus meeting. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih banyak buat hari ini. Stay safe everyone. Suarakan yang harus disuarakan. Jangan lelah berjuang, karena hidup sesungguhnya adalah perjuangan. Hidup tiada mungkin tanpa senyum Afgan.